Halo Brodi, selamat datang kembali bersama gua Fabio di channel Fabio ZN. Nah, hari ini seperti biasa kita dikasih kesempatan buat nge-review dan ngebahas salah satu motor Yamaha Lexi yang menurut gua ini sangat proper, ganteng, detail, dan juga kencang. Nah, biar nggak salah kaprah, kita langsung saja Omega Lexi. Oke, jadi guys, kita udah bareng motornya dan ownernya Koko Adril. Halo. Halo Ko Adril, sehat? Gimana? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Nah, Ko Adril, gak apa-apa ini direview. Gak apa-apa, silahkan. Dibongkar. Silahkan dibongkar saja. Oke. Jadi pertamanya nih gini nih. Saya kan kemarin tahu ini motor punya Ko Adril ya dulu ya. Oke. Terus dibeli nih sama siapa? Ko Daud. Ko Daud yang di Bogor ya? Pertama dibeli ini dulu Ganlim namanya. Oh, dibeli Ganlim. Terus dibeli Ko Ganlim. Nah, dari situ Ko Ganlim ke Ko Daud baru. Ko Daud. Terus sekarang kembali lagi kepada kembali lagi kepada punyanya. Ya, kembali. Pak ini pemilik asal. Pemilik asal. CLBK ya? CLBK. Kita lama bersemi kembali. Aduh. Ya. Nah, jadi ini konsepnya konsep apa sih sekarang? Ya. Jadi sekarang tuh emang lagi konsep, kalau dilihat dari konsep modifannya emang keseluruhan dari rombak total. Dirombak total sama Ko Daud nih. Ko Daud karena dulu konsep yang dulu gua adopsi nih. Konsepnya dulu trondol tuh. Trondol. Ngabers. Ya. Trondol ya, mungkin banyak ini ya, banyak dibolong-bolongin semua trondol. Dan Ko Daud sekarang nih emang dirubah ke konsep yang proper. Proper ya. Konsep proper dengan full body terpasang sampai ya kayak orisinil lah. Kayak orisinil, cuman spakbor orisinil semua. Part head-on selalu ada ya. Ya, part-partnya aja gitu. Part head-on ini termasuk salah satu motor yang detail dan head-on menurut saya. Nah, Ko Adril, kita langsung aja. Ini warnanya warna standar apa udah dirubah lagi? Ini tuh tadinya warna putih kan ya? Warna putih ya, putih. Orinya terus sekarang dicat ke hitam nih. Hitam ya, mungkin hitam ada siralik ininya, siralik birunya. Biru. Nah, ini dicat atau di apakah? Ya, dicat. Jadi dicat full body. Jadi orinya putih. Dikirain tuh pertama ini sama orang dicat orinya hitam, ternyata nggak, ini dicat ke hitam gitu. Ya, cat dulu. Oke. Kita langsung mulai ke kokpit aja ya. Oke. Kokpitnya ini apa aja nih yang udah dirubah nih, Ko Adril? Ya. Jadi yang pertama kokpit tuh ada di sini ada RCS 17. RCS 17 yang korsa-korta. Ini dari Ko Daudnya udah bukan. Belum. Jadi kemarin tuh dari Ko Daud KRS. KRS ya. KRS ya, karena kurang maksimal pengeremannya, ya gue rubah ke RCS 17 ini. Soalnya kenapa ya, emang melihat keseluruhan nih, sayang kalau dikasih part yang kurang ini ya, kurang bagus gitu. Benar ya. Betul nggak? Jadi menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Dilihat kan yang lainnya udah part-part lumayan gitu ya. Dengan barang branded gitu. Terus kalau ada yang nyempil satu yang kurang enak kayak asal gimana gitu ya. Lebih disempurnakan lagi. Disempurnakan lagi. Terus apa lagi nih yang udah ditambah lagi sama ya, naik ke situ. Terus ada ini tabung rem Lightech. Tabung rem Lightech ya. Jadi agak sedut-sedut ngomongin soalnya mahal guys. Tabung rem Lightech. Nah, itu kalau baut full titannya masih menyesuaikan yang kemarin ya, yang sebelumnya. Kalau itu apa, gas spontan apa tuh? Gas spontan ini Ori YZ. YZ Thailand. Ada bedanya nggak sih? Ada yang fake juga kata? Ada ya? Ada yang palsunya itu ya mungkin beda dari kemasannya ya. Dari kemasan sama ada setahu gua sih kemasannya ya, jadi ada barcode-nya gitu. Oh, ada barcode-nya ya. Kalau Yamaha itu yang ori ketahuan gitu. Oke. Bar N ya, itu bar N apa tuh? Bar N-nya biasa aja, yang chrome masih biasa chrome. Nah, ini juga masih mengganjal nih. Mungkin kedepannya Lightech juga? Ya, mungkin ya.
Nah, hand grip, Itu tuh apa sih? Hand grip. hand grip TDR, ini dari TDR. TDR. Ada upgrade juga nggak nanti ke depannya? Untuk sementara ini dulu masih oke lah. Oke lah ya, kalau TDR. Untuk sebelah kirinya apa aja tuh? Sebelah kiri itu ada saklar on off, itu buat engine start si mesin ya. Start ya. Diganti ke situ, terus rem. Oke, Rem di upgrade juga sama gue juga pakai Ako1. Ako1. Oh. Kenapa pilih biru sih? Nah, kenapa pilih biru ya? Karena menyesuaikan lagi dengan warna mungkin baut ya. Baut-baut ya? Ya. Soalnya kalau ungu juga nggak ada ya? Nggak ada. Sebenarnya kemarin pingin pilih warna oranye menyesuaikan velg, tapi katanya kurang kurang daya jualnya lagi, kurang lah katanya. Jadi mikirin juga ke situ. Oh, pikir juga kalau misalkan nanti bosan Dijualnya gampang, aman. Nah guys, jadi di sini kita nggak sebutin harga juga Ya. karena takut istri nggak? Kenapa? Nggak juga sih. Oh, aman. Kirain kayak yang kemarin. Oh. Lanjut lagi, kuadril. Nah, situ di tengah itu emblem Yamaha-nya Titan juga. Titanium juga ya. Ya, terus karbonnya itu dry carbon. Dry carbon. Ya. Dry carbon bedanya apa tuh? Dry carbon ya mungkin finishingnya aja ya. Finishingnya lebih kayak dop gitu ya. Lebih ke dop ya? Dop, Bukan clear ya? Bukan clear, bukan gloss gitu. Apalagi nih di cockpit nih? Terus cockpit udah sih ya itu aja. Kalau speedometer masih ori? Speedometer masih ori. Masih ori, oke. Kita pindah mungkin ke bagian tengah ya. Windshield. Bagian tengahnya nih, di windshield ke lampu nih. Apa Windshield itu windshield model ori tapi yang clear. model ori Yang clear. Yang clear. Ya. Oke. Terus di baut-bautnya Titanium juga baut ya? titanium. Jadi kita nggak akan sebutin harga karena wah platnya detail banget. Karena kalau disebutin harga-harga titanium harganya berapa, wah panjang. Nggak jauh. Bisa 2 hari. Lanjut lagi. Ada Ya, itu turun headlampnya udah di black housing. black housing. Gimana tuh? Black housing tuh yang pinggirannya yang krum-krumnya. Nah, ini di cat hitam dop. Cat hitam dong. Ya, jadi housingnya si covernya ya Covernya ya. di cat hitam dop. Oke. Jadi dibuka dulu. Kalau untuk lampu-lampunya Lampu masih orisinil. masih original, nggak ganti LED gitu atau gimana? Nah, kenapa entah dari dulu kurang suka sama Yang LED. model-model lampu yang di aneh-anehin tuh. Oh, dia aneh-aneh. Maksudnya Jadi proji proji gitu, ya? ini lebih Suka orisinil. original Ya. look lah ya. Turun ke Kita bawah. lanjut lagi nih ya ke bagian depan Kaki-kaki. kaki-kakinya dan pengereman depannya lah. Ya, kaki-kaki depan itu velg dulu, mungkin velgnya velg X-Mode Velg X-Mode ya. yang buat Vario ini. Agak ngaburinya gitu kan. Ya, lumayan. Warna oranye karena X-Mode memang ciri khasnya seperti ini ya, Ya, warna anodized. sports ya. Anodized gitu. Ini Ya, ini tipe apa nih? yang tipe ini ya, tipe yang terbaru kayaknya 2000. Ya, yang baru. 2001. Nah, ini emang punya Vario ini tadinya. Punya Vario. Bannya pakai apa nih? Bannya kayak MP27. Depan belakang sama. Belakang pakai Maxxis Victra ya. Maxxis Victra ya. Ukurannya beda ya? Beda. Belakang lebih gede ya? Ya, belakang 80. Belakang depan 90-80. 90-80. Nggak kepikiran disamain? Kalau disamain ini motor tuh emang cenderungnya lebih pendek, Lebih pendek ya? Takutnya ya itu belok dikit gasruk terus gitu. Benar. Oke. Kita lanjut lagi guys. Ke bagian itu tuh apa? Piringan. Piringannya ini dulu si pembawaan yang dari dulu AMS Racing. AMS Racing. Aduh, ini Namanya ini ya. baru dengar nih. Ya. Nggak seperti yang banyak orang pakai nih. Apa Ya. nih AMS nih? Ini AMS ini jadi karena kenapa dulu ngelihat modelnya aja sih, model floatingnya ini dia bagus, lebih kayak model kayak PSM tuh. Model kayak PSM. Tapi yang ada dibuat dulu tuh emang pas ngambil pertama ini Lexi agak ini ya, agak susah cari part Lexi nih karena motor baru keluar 2018 kan, Dulu masih kurang dan akhirnya ada part ini dan modelnya oke ya kita pakai aja gitu. worth it juga. Harganya berapa nih, di range berapa nih kalau? Ya 400 ribuan lah. Kalau itu Misalnya jarang-jarang gitu ya. Untuk merek AMS jarang gitu. Oke. Terus di rotornya juga udah diganti ya? Pak? Ya, titanium itu. Titanium. Titanium. Lanjut lagi ke kaliper mungkin. Kaliper Brembo yang 2P. Brembo 2P. Yang black. Yang black series ya. Black series. Nggak ada, kenapa sih? Padahal lebih ini gitu, lebih ke Brembo.
sebenarnya. Ada spesialnya di Quadril gitu kalau soal Brembo. Jadi ya emang pengalaman dulu pakai Brembo pertama kali emang di Ninja tuh, di Ninja. Di Ninja itu emang pengeremannya ya oke, bisa dirasa cukup maksimal kalau kita lagi spontan gitu. Kalau spontan ngerem gitu ya. Spontan ngerem, dia daya kerjanya bagus lah, gitu ya, bisa udah terbukti lah gitu. Selain looks-nya yang Oke, lihat, terus safety reading juga ya. Ya, Lebih aman ya. kan kita nggak tahu ya mendadak atau bagaimana. Ini untuk dadakan spontan ya, maksimal lah, maksimal. 130 km per jam, ada tukang cilok lewat. Set. Kalau selangnya pakai apa tuh? Selangnya pakai Hel biasa. Hell Performance ya. Biasa. Yang karbon. Yang karbon ini. Oke. Apalagi nih bagian depan udah mungkin ya? Udah ya, mungkin baut-baut ya tadi ini aja. Baut, palingnya asnya juga udah pakai. Ya, asnya juga. Terus pindah ke bagian tengah nih. Oh, ini aja mungkin pentilnya. Pentil pakai apa tuh? kemarin WR3. WR3. Lumayan tuh, pentil-pentil 150 ribuan. Kemarin ya dengar-dengar agak susah ya di velg ini dan rela dibubut velgnya. Gila. Demi pentil. Dibubut. X-Mod. Kan kecil ya. Allahu Akbar. Lumayan ya guys. Ini juga ekstrim juga nih. Ekstrim. Terus ke bagian tengahnya apa nih? Apa aja nih? Bagian tengah. Tengah sih masih orisinil ya. Rasa dek-deknya masih full orisinil sih. Rapi banget ya. Ya, jadi udah baru gitu. Ya, diganti baru. Ganti baru mungkin. Terus kalau misalkan nggak apik juga yang ownernya ya nggak kayak gini sih. Betul, bener betul. Terus itu tuh ada stop kontak apa itu? Oh, itu buat EWP. Buat EWP. EWP. Jadi motor ini pakai EWP juga. EWP juga. EWP-nya disembunyiin di bawah dek nih. Oh, on off-nya dipisahin nggak bareng sama. Ya, tadinya disambungin mungkin biar ini ya apa? Kan karena EWP tuh emang banyak kasus sering mati mungkin ya. Sering mati karena sering cetrek-cetrek. Langsung. Nah, ini makanya dibuat switch ya mungkin ya. Benar-benar. Gitu dan ada switch. Referensi nih guys. Kalau misalkan EWP menurut Pak Adril kalau misalkan dari kontak langsung sering error ya, rusak ya. Jadi lebih baik dipisahin kontaknya. Pisahinnya. Gitu. Lanjut ke ini nih. Apa lagi ya tengah? Nah, ya mungkin switch lampu sih dipisahin aja. Switch lampu juga dipisahin ya. Tengahnya ada lagi nggak nih Pak Adril? Tengah udah sih itu aja ya. Iya, soalnya sisanya part ori ya. Ya. Untuk joknya nih apa nih? Joknya nih Natong yang ori ini, Natong. Natong ori. Kepoin harganya nih. Natong ori berapa sih? Ya, kurang lebih 300-400 ya. 300, lumayan ya. Lumayan segitu. Ternyata Natong yang original 300-400. Ya. Oke, karena ada list merahnya juga ya. Iya. Ya. Percantik. Emblem ini Orisinil ya. Orisinilnya emblem. Body apalagi ya tengahnya ya. Udah mungkin ini behel karbon. Behelnya karbon ya. Lampu. Part karbonnya apa aja nih Pak? Nah, ini part karbon sementara ini hanya ini 2 aja. 2 aja. Kedepannya bakal full karbon ya. Ya disesuaikan nanti. Sesuaikan nanti. Oke. Mungkin pindah ke bagian belakang ya. Ya. Kita mulai dari radiator dulu nih. Radiatornya apa? Nah, radiator juga ini masih salah satu part yang masih bertahan dari awal bangun. Dari motor di masih. Masih warna oranye dulu. KTT radiatornya aluminium. Oke. Apalagi tuh daerah situ? Ya, selang-selamnya Samco ya biasa ya. Selang-selang Samco. Yang PNP apa yang meteran nih? Pakai. Oh, ini. Nah, kalau yang ini yang PNP sih. Yang PNP ya. Soalnya kalau meteran meteran nekuknya agak ini ya. Agak susah. Ya, Oke. Kalau knalpot pakai apa nih? Knalpot pakai di PDRC. PDRC. Yang tipe apa tuh? Ini bilang tri-oval gitu ya modelnya. Model PDRC tri-oval. Oke, ngebas ya suaranya? Ngebas ini. Suaranya nggak berisik kah? Nggak berisiknya nggak ini ya, nggak jolak gitu. Banget gitu. Kalau untuk ininya apa? Inlet belakang sama inlet. Nah, ini gua kurang ngerti nih kalau masalah knalpotnya nih, inletnya semua ukurannya. Inletnya. Tapi nggak ada empos, berarti nggak, jadi sesuaikan sama kebutuhan mesin ya. Kebutuhan mesin. Oke, untuk pelek belakang sama. Pelek belakang sama Oxford, ban belakang 180, 100 per 80. Terus ada tambahan lagi nggak apa nih yang bagian bawah? Oh ya, ini muroda ya, baut sih, baut lengkap. Baut titanium. Ini baut titanium di motor ini tuh udah berapa persen sih sebenarnya? Kalau bisa dibilang untuk eksteriornya sih
Nah, udah hampir maksimal ya. udah hampir maksimal. 95%. 95%. Ya, terkecuali mesin. Mesin, Ya, udah 95% itu. Lumayan guys. Ya, Kalau dihitung-hitung itu lumayan. ya. Untuk sebelah kanannya udah ya. Ya. Jadi kita pindah ke sebelah kiri nih. Kiri, ya. Di kirinya apa aja nih? Di shockbreaker dulu lah. Oh ya, shockbreaker kemarin baru di-upgrade ke KTC yang black nih. Yang Black. ATC yang Black Series. Black series. Itu tipe apa sih? Ini pakai yang punya Mio. Punya Mio. Oh, Jadi 310 ya? 310 ya. Ya. Mio 310 sampai 315 lah. Lebih. Jadi ini uniknya ini juga shockbreaker-nya satu, jadi lebih irit biaya. Shockbreakernya satu, bisa aja irit-iritnya drill KTC loh. Karena ngelihat dari fungsional juga, kalau KTC ini kan bisa ada preloadnya juga. Oke. Beda sama Ohlin ya, ininya apa? Adjuster sama preload ya biasanya dua. Preload adjusternya ya, Ya, ya. kalau Ohlin kan cuma adjuster doang dia ya. Adjuster 2. Kalau ini Ada preload tuh adjuster, ada dua. juga, ada 2. Ya gitu. Kebetulan lihat Black Series ini cakep juga sih modelnya. Sesuai juga dengan konsep motor ini. Iya gitu. Tuh. Oke. Untuk CVT-nya ini ada yang dirubah-rubah nggak? CVT sih ini Covernya ya, covernya dulu. terpasang rapi seperti orisinil. Orisinal. Hanya baut-bautnya rapi. aja. Cuman filternya kayaknya nggak dipakai. Oh iya, filter pasti nggak dipakai. Biasanya terpasang, Ya, box filter. box filternya terpasang, cuman nggak dipakai karena motor ini udah down draft. Ya, Ngomong soal down draft, kita langsung aja ke bagian mesinnya ya. ya oke. Kita spill mesinnya nih. Mulai dari mana dulu nih mesin? Nah, mesin mungkin dari bloknya aja ya, blok seher dulu ya. Boleh. Dari blok share dulu. Blok seher pakai blok KTC ini teh yang 66, KTC 66. 66 ya, Ya, 66. Terus strukan, ini strukan BRT. Oh, struknya udah ganti juga. Udah struk. Jadi BRT. sebelumnya juga belum struk kan, sudah di upstruk. Oh, udah di upstroke. Ini hitungannya berapa nih? Itu struknya nih. Struk BRT biasanya 1 mili ya. 1 mili. Iya. Ya kalau 220 lah, 220. Jadi total CC Ya, kurang lebih total 220. 66 dengan struk BRT. 1 mili ya. Jadi total CC 220. 220. Oke. Untuk bagian headnya nih. Headnya, kalau head klepnya ini masih klep jadul nih. Dulu. Jadul maksudnya gimana tuh? Jadi klepnya belum di up, masih yang dulu yang waktu pertama gua. Oh, Masih pertama klepnya di 24 21 ini. 24 21. Oke. Untuk mereknya pakai apa? Tahu? Waduh, kurang tahu kalau Kurang tahu klepnya. ya. Untuk per klep tuh nggak? Per klep Swedia ya? Swedia. 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 Iya betul Swedia. Jadi dia tuh punya kelebihan tersendiri lah. Kayak mungkin kebanyakan motor-motor balap juga pakai klep yang kayak gini. Ya. Oke, untuk camnya gimana, tahu nggak nih? Nah, camnya ini sudah dirubah juga. Dirubah juga. Sudah dirubah dari yang sebelumnya. Sekarang, nah kurang tahu ini juga update-nya juga kurang ngerti. Ukuran-ukurannya. Ya, ukurannya. Ya, oke. Jadi yang penting motor kencang aja. Oke, lanjut lagi tadi ke bagian pengapian kok. Pengapiannya apa aja nih yang udah diganti? Jadi pengapian untuk keseluruhan sih masih orisinil ya. Orisinil, oke. Mungkin hanya ini aja koilnya USR. Koilnya WSR. Coil USR. Terus kabel-kabel ini ya, kabel-kabel dari Asian Wire tuh. Action wire, oke, tambahannya ya. Ya, gitu aja sih kalau Biar pengapian. stabil ya pengapiannya ya. Ya, lebih Oke, power kalau up juga. kedepannya ada kepikiran buat upgrade ECU Aracer kah mungkin atau Yuken kah mungkin? ECU-nya udah Aracer sih ini. Oh, udah Aracer. RC Mini 5. RC Mini 5. Ya, Oke. RC Mini 5. Mendukung banget ya RC Sudah mendukung ya, sudah proper. banget untuk harian. Ya, gitu. Lanjut lagi, mungkin ke bagian Ya. TB nih. Nah, TB-nya pakai 4S1M 4S1M yang ukuran 36. 36. Wah, 36. besar ya. Ya, lumayan. Terus 36. ada tambahan lagi nggak? Pakai velocity-nya yang 4S1M juga 38. Ya, Velocity. velocity-nya ya apa? Throttle body-nya. Ini juga udah down drop ya guys, jadi Ya. posisinya udah dangak ke atas. Ya. Biar lebih apa disebutnya? Jadi kalau misalnya ini tekanan anginnya ya tekanan anginnya. lebih maksimal. Lebih maksimal. Ya, ya betul gitu. Oke. Nah, mungkin Ya, eksterior udah, performanya udah. sudah ya. Terus ada tambahan nggak buat Deco Adrenaline? Untuk mesin sih ya karena untuk requestnya itu ke bengkel itu untuk harian. Jadi untuk harian buat touring juga. Iya betul. Kan karena kemarin ini touring ya lumayan nih motor ini
kalau bisa dibilang dari baru udah 30.000 kilo. Wah, 30.000 kilo Ya. udah ke Maroke ngono. Untuk harian, buat touring, untuk kemarin juga iseng-iseng Awet, ya. untuk balapan lah, gitu. Balap bisa, touring bisa. Ya. Oke. Jadi Fadil lebih mengedepankan durability, Ya betul. tahanan, Ya, tapi nggak kalah kenceng sama yang lain. Oke. ya betul. Nah, Ko Adril, satu pertanyaan lagi nih. Ya. Kenapa sih motor ini di buyback dari? Oh ya. Jadi emang Masih kepikiran ini, penasaran aku. sebelumnya ya emang kemarin waktu awal ini dijual juga kan karena ini ya. Karena emang sebenarnya masih sayang juga ya, karena untuk suatu hal harus dilepas kemarin tuh. Dan ternyata dilanjutkan sama para senior nih. Para senior ya. Dilanjutkan sama para senior modifikator. Dilanjutkan dan ternyata di-upgrade sedemikian rupa dan dirawat tentunya ya. Dirawat dengan baik. Dirawat baik, istilahnya mah mantan dijagain sama bangan baik Ya, gitu betul. ya. Mantan dijagain sama Ya, pacar barunya dan akhir dan akhirnya udah dirawat sedemikian rupa dan dengan tentunya dengan part-part yang sudah lebih oke, dan sudah konsepnya lebih oke. Makanya timbul untuk pikiran buat ini ya, buat apa? Buat dibeli lagi gitu. Buat dibeli lagi. Ya beda cerita kalau misalkan diterusin mungkin sama orang yang kita nggak kenal, Nggak kenal? sama orang yang maksudnya kurang apik ya, pasti beda cerita lagi lah. Beda cerita lagi. Oke. Jadi karena ini ya, karena hal itu jadi ya ada semangat lagi nih buat dilanjutin lagi, karena emang motor ini tuh emang ya menurut gua ya udah ini ya, Banyak kenangannya. banyak kenangannya lah Banyak gitu. kenangannya, banyak kesenangannya. Ya gitu, kesedihannya, banyak ceritanya lah. Ceritanya ya. Oh. Susah itu apa? Cerita tentang kita ngemodif tuh gimana, capeknya kayak gimana gitu. Betul gitu, dan emang dia juga ya tadi dengan kilometer yang tinggi sudah banyak kilometer yang dilewatin. Terus juga ditambah dengan kalau misalkan dia nggak rindu, nggak akan sempet Betul, balik betul, lagi kan. betul. PK yang sangat romantis ini ceritanya ya. Nah, Pak Adil, ini eksteriornya udah kita bahas, kita sepil, Ya. terus mesinnya juga udah kita Ya. bahas juga. Kalau nggak afdol kalau Ya. aku nggak cobain. Oh ya, silakan. Ya, Silakan. biar kita tahu nih rasanya si mantan kayak gimana. Ya, Boleh, oke? boleh. Boleh dicobain sama aku si mantan. Monggo. Oke, siap. Siap. Kita langsung aja. Oke. Oke guys, balik lagi ya. Jadi kita test ride si Omega Lexi ini. Oke. Sudah terstarter. Oh ya benar, kilometernya gede guys. Kita langsung aja, oke? Kita cobain. Untuk eksteriornya ini asik banget ya, motor ini gitu. Terlihat banget titanium dan lain-lain gitu. Terus gasnya juga udah diganti pakai YZ nih. Kita cobain aja nih YZ-nya kayak gimana. 66 stroke guys. 66 stroke, tapi kompresi aman sih ini. Keliling. Oke guys, jadi kita coba keliling-keliling santuy saja, keliling-keliling dekat sini daerah. Enak guys, tenaganya enak, handlingnya juga enak, ini stangnya juga enak, rem depannya enak juga tuh, rem belakangnya juga pakem. Enjoy lah motor ini, asik sumpah. Asik. Kita belok aja deh lewat sini. Gak tahu ini ada riftingnya apa enggak ya? Aku cari sih enggak nih. Gak ada rifting mungkin ya. Gak apa-apa lah, gak pakai rifting.
cukup segini mah enak udah coba. Jadi overall motor ini kaki-kakinya empuk, remnya enak ya, pada pakem, jadi di rem nggak ada goyang. Untuk gas spontannya karena pakai kajet mungkin ya, jadi pendek. Kalau buat harian enak, jadi nggak terlalu, gasnya nggak terlalu dalam juga, dan nggak terlalu berat juga ini ya motor. Maksudnya nggak terlalu berat sih gasnya. Tadi jarak berapa meter juga udah nyampe Cepet, ini enak ini. Enak guys, keren. Oke guys, jadi overall motor ini enak, kaki-kaki enak, kata juga yang barusan saya ngomongin, pokoknya proper banget lah. Jadi segitu aja ya guys. Bye bye.